Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bayu Rahman, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Jadi Pak, maksud dan tujuan saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai pengenalan lingkungan persekolahan yang mulai itu dari struktur organisasi, tata kelola sekolah ini, dan ini merupakan tugas dari dosen saya, yaitu mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan. Dan sebelumnya di sini juga saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana sekolah ini. Langsung saja Pak, pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya SMK YWKA Medan ini Pak? Dan sejarahnya sebagai berikut. Bahwasanya nama SMK itu Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi kalau dulu namanya SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. YWKA itu adalah Yayasan Wanita Kereta Api, berdiri pada tahun 1988. Ya. YWKA itu merupakan organisasi daripada Yayasan Kereta Api PIKA, yaitu perkumpulan istri-istri kereta api. Kemudian mereka membentuk Yayasan Wanita Kereta Api, kemudian membuka cabang di Medan, pusatnya di Bandung. Di Medan diketuai oleh namanya UPD, Unit Pembantu Daerah. Unit Pembantu Daerah ini mengelola mulai dari tingkat sekolah TK, SD, SMP, dan SMK. Itu dia sejarah berdirinya. Dan akreditasi sekolah kita B. Untuk akuntansi A, untuk prodi yang lain itu B. Dan sekolah kita insya Allah di bulan 12 nanti akan mendapatkan sertifikat ISO 9001 2015, 21001 2018. Nah, itulah mengenai sejarah berdirinya. Kepala sekolah yang pertama itu namanya Darius SH. Sekarang Bapak itu sudah menjadi wakil rakyat atau anggota DPR di Batubara. Kemudian kepala sekolah kedua namanya Mawardi Rasid, sarjana ekonomi dari perhubungan, orang kereta api juga, udah almarhum. Yang ketiga Dr. Andes Najib Shah, itu orang kereta api juga, masih hidup, udah pensiun. Kemudian yang keempat namanya Dr. Andes Suwito, itu guru sejarah, kemudian jadi kepala sekolah dan sudah almarhum, 1 tahun beliau. Jadi Bapak di sini dilantik tahun 2002 hingga saat ini. Pertanyaan selanjutnya, jadi apa visi misi di sekolah ini? Visi sekolah kita itu rumah produksi bangun potensi unggul. Nah, itu rumah produksi, itu inputnya. Nah, apa prosesnya? Itu bangun. Apa outputnya? Unggul. Potensi unggul itulah namanya outputnya. Jadi kita di sini mempunyai visi dan misi, salah satunya menempatkan siswa itu untuk bekerja. Nah, kemudian mempunyai akhlak ataupun karakter yang baik. Mereka kenapa dibilang baik? Karena pagi-pagi mereka itu jam 7 apel, jam 7.15 mereka ke masjid. Itu untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan 2 rakaat sholat duha. Kemudian diberikan kultum, kuliah 7 menit. Nah, ini Setelah itu, bagaimana dengan budaya yang diterapkan di sekolah SMK YWKA ini Pak? Budaya yang diterapkan di sini, kita menerapkan budaya Ingakso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Yuri Handayani. Kemudian ditambah lagi dengan 7M, ya 7S lah kalau dibilang, salam, sapa, senyum, nah itulah. Nah, jadi termasuk itu. Disitulah budaya yang kita terapkan sehingga menjadi rumah, sehingga guru di sini memimpin,
melayani, mengabdi. Itu budaya yang harus diterapkan. Selain guru itu mempunyai karakter seperti cinta, peduli, asuh. Love, care, real. Cinta, peduli, asuh. Jadi guru itu harus cinta sama siswanya. Guru itu harus peduli sama sama siswanya. Guru itu harus asuh dan asih kepada gurunya. Inilah yang dibingkai oleh Ki Hajar Dewantara itu tadi penjabarannya. Ingat Sosun Tulodo Ikmado Manengkarso. Guru sebagai pendorong di belakang, di tengah guru sebagai penyemangat, mengobarkan semangat. Ayo belajar, ayo kreatif. Itu guru sebagai penyemangat di tengah, dan di depannya guru sebagai teladan. Itu yang dibudayakan di sini. Makanya yang kita dapatkan di sini, sehingga murid-murid di sini menjadi murid. The best is always sought after. Yang terbaik itu yang dicari. Karena kita SMK. Karena visinya itu BMW. Tamatan SMK bisa bekerja. Tamatkan SMK bisa M-nya itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Tamatan SMK bisa berwirausaha. Ini yang diharapkan oleh Presiden kita Pak Jokowi. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi dan tata kelola sekolah ini. Bagaimana dengan struktur organisasi di SMK YWKA Medan ini, Pak? Jadi struktur organisasi kita itu ada pembina itu YWKA, ya. Di YWKA itu di bawahnya, garis ke bawahnya, garis koordinasinya itu ada namanya. Jadi yayasan itu mempunyai badan pengelola sekolah. Nah, badan pengelola sekolah ini dibantu lagi oleh UPD Jawa dan Sumatera. Kebetulan kita di Sumatera Utara, Medan, maka UPD Medan. UPD Medan ini terdiri dari TK, SD, SMP, SMK. Nah, kemudian SMK ini memiliki kepala sekolah, memiliki bendahara, memiliki yang namanya ada di situ mulai dari PKS 1 bidang kurikulum, nanti bisa dipoto di situ ada struktur organisasinya, ada bidang kurikulum, ada bidang sarana, ada bidang kesiswaan, ada bidang humas dan industri, ada bidang yang namanya manajemen mutu. Nah, barulah tata usaha itu ya. Kemudian di bawahnya guru, di bawahnya lagi siswa. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, dan apa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, Pak? Ekstrakurikuler di sekolah ini yang paling pokok adalah pramuka. Pramuka itu wajib karena pembentukan karakter. Jadi kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan itu juga ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan namanya emosional. Nah, jadi semua itu dirangkum di sini, itulah dipraktekkan. Kenapa pramuka itu wajib? Pramuka kita di sini udepnya 11135, 11136. Satu untuk putri, satu untuk putra. Nah, itu wajib kegiatan ekstrakurikulernya. Sedangkan yang tidak wajib, mereka juga harus ikut seperti renang, ya, seperti silat, seperti drum band, seperti kelompok diskusi belajar, pengajian, baca Quran, hafiz Quran. Nah, itu ekstrakurikuler. Nah, itu. Jadi di sini saya juga akan mewawancarai tentang kegiatan di sekolah yang mencakup intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Nah, semuanya terkoordinasi karena sekolah kita sudah ISO. Semua tata kelola itu sudah ada standarnya. Dari mulai kegiatan, mulai kurikulum, ya, dokumen 1 itu baru disahkan. Itu dokumen 1 itu harus disahkan. Nah, disahkan oleh dinas provinsi, kemudian dijalankan pada tahun ajaran baru, karena disitulah lengkap di situ. Sedangkan dokumen 2 itu mengenai RPP, silabus dan sebagainya. Nah, itu jadi di situ ada semua. Mengenai ekstrakurikuler juga kita di sini kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum KTSP
tahun 2013, penyesuaian dan revisi. Jadi ada namanya materi pelajaran adaptif, seperti agama, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah atau IPS, penjas, itu termasuk pelajaran adaptif. Sedangkan yang pelajaran itu normatif ya, normatif. Sedangkan adaptif itu mulai dari bahasa Inggris. Terima kasih Pak atas apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin keterangan tadi bermanfaat buat saya. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya, menyempatkan diri untuk diwawancarai. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan tentang sekolah SMK YWK ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.